Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 145 sampai dengan 158. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini, klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja ya, mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Lani, apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Ya. Nah, sekarang adik-adik masih ingat tentang sifat-sifat medan magnet kan? Nah, diskusikan lalu nanti kita akan membuat percobaan ya dibagi atas 3 kelompok. Ada percobaan 1, 2, dan 3. Nah, nanti ada langkah-langkahnya diikuti ya. Nah, ini percobaan 1. Nah, Karina nanti akan membuat semuanya ya, Dik, seperti ini ya. Jadi kita mulai dengan percobaan 1. Ya, ini percobaan 1. Nah, tujuannya adalah tadi membuat magnet dengan cara digosokkan. Alatnya magnet, paku ukuran besar 1 buah dan ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkahnya ada di sini ya. Gosokkan paku besar ke satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Lalu gosok lagi sebanyak 15 kali. Lakukan hal yang sama lalu yang gosokkan 30 kali ya. Nah, catatkan semuanya di tabel ini. Karina sudah buatkan. Ketika 5 kali gosokan yang menempel hanya satu paku kecil. Lalu 15 kali gosokan ada 4 paku, 30 kali gosokan ada 6 paku. Nanti disesuaikan dengan adik-adik ya, kondisinya seperti apa. Lalu kemudian berikutnya di sini, adik-adik buat laporannya, dicatat lagi tadi tujuannya membuat magnet dengan cara digosokkan. Alatnya juga dicatat lagi, langkah-langkahnya seperti ini, boleh di-pause dulu. Lalu hasil percobaannya dibuat seperti ini, jumlah gosokannya berapa, lalu jumlah paku kecil yang menempel berapa. Dan kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar maka sifat kemagnetan semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Lalu berikutnya adalah percobaan 2. Nanti adik-adik pilih sesuai kelompok ya. Nah, kalau yang kedua membuat magnet dengan cara induksi. Ya, bahannya adalah magnet penggaris paku besar dan paku kecil. Langkahnya dekatkan magnet ke paku besar berjarak 6 cm. Lalu dekatkan paku kecil ke paku besar. Catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4, 2, dan 1 cm ya. Nah, Karina buat di sebelah kanan. Ketika jaraknya 6 cm, paku yang menempel hanya 1, 4 cm yang menempel 2, 2 cm yang menempel 4, dan 1 cm yang menempel 5 paku. Nah, buat laporan percobaannya ya, tuliskan ulang tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah percobaannya, dan juga hasil percobaannya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ini dicatat lagi tadi yang paku besarnya berapa, jumlah paku kecil yang menempel berapa. Lalu kita masuk ke kesimpulan ya. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antar paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku besar semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Lalu percobaan ketiga. Nah, yang percobaan ketiga adalah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Ya, alatnya adalah baterai, kawat, 15 cm, paku besar, paku kecil.
Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil. Catat pada tabel yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Nah, Karina jawab di sebelah kanan. Nah, ini ya, 5 lilitan 1 paku, 10 lilitan 2 paku, dan 20 lilitan 4 paku. Catat ulang tujuan percobaan sampai langkah-langkahnya karena tadi sama ya. Nah, hasilnya yang adik-adik catat lagi jarak paku besar dan jumlah paku yang menempel. Kesimpulannya adalah dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan maka sifat magnet pada paku semakin kuat sehingga semakin banyak paku kecil yang menempel. Nah, berikutnya, nah kita udah percobaan ya, lalu ada pelajaran olahraga, ini nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru. Ini ada gerakan ayunan satu lengan seperti ini ya, satu lengan yang bergerak. Kemudian ayunan satu lengan silang ke samping badan seperti ini, nanti ditunggu arahannya ya. Ada juga gerakan ayunan dua lengan ke samping kanan dan samping kiri badan. Kemudian gerakan ayunan lengan silang ke depan dan ke belakang badan. Ya, ini juga ada lagi nih, gerakan ayunan lengan ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya, gerakan ayunan tangan mengitari kepala. Nah, nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya adik-adik, kata Lani, tahukah kamu bahwa toko mainan ada di sekitar rumahku banyak pelanggan. Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Nah, kita praktekkan mengisi formulir ya. Nah, ini langsung ke sini. Petunjuk pengisian formulir. Isi data penerima dengan huruf besar, ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Nih ya, huruf besar semua. Nanti formulirnya ada di bawahnya ya adik-adik. Oh, nggak ada ya. Coba kita lihat, ada formulirnya nggak? Mungkin formulirnya bisa kita ambil dari pembelajaran sebelumnya ya. Ini yang Karina ambil di sini. Ini juga Karina sebetulnya mencari banyak kalau adik-adik temukan di internet juga ada ya. Nah, ini Karina buat contohnya ini sudah dalam bentuk huruf besar. Kemudian apa tadi? Yang berikutnya nama awalnya. Jadi misalnya namanya Nanang Ajim, berarti nama depannya Nanang, nama awalnya, nama akhirnya Ajim. Kemudian isi alamat lengkap seperti ini ya, tuh ada nomornya, lalu desanya desa apa. Ya, kalau nggak ada RT RW-nya ya nggak apa-apa, berarti dia mungkin nggak ada RT RW-nya. Kalau ada RT RW dilengkapi ya, RT berapa, RW berapa. Kemudian kalau ada nama gang juga boleh dikasih kalau misalnya ada. Provinsinya, lalu kabupatennya dan kode posnya serta nomor handphone. Ya. Lalu di bagian data pengirim juga sama ya, huruf besar, alamatnya dengan lengkap, kemudian provinsi, kode pos dan telepon, dan di bagian data lainnya adalah tanda tangan ya, tanda tangannya dari pengirim siapa, tanda tangannya, tanggalnya tanggal berapa, dan petugasnya juga nanti akan tanda tangan. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.